Probolinggo adalah salah satu kota pelabuhan yang dibangun dan dirancang oleh pemerintah kolonial Belanda. Kota ini pertama kali mendapatkan otonomi dari pemerintahan Belanda sebagai Gemeente. Gemeente merupakan daerah otonomi khusus setingkat kota yang dibentuk pada tahun 1905 dan pada tahun 1918. Terdapat 19 Gemeente di seluruh tanah Jawa. Sebagai mantan Gemeente, banyak bangunan peninggalan kolonial yang masih berdiri kokoh sampai saat ini. Seperti halnya pemandangan umum kota-kota di Jawa. Di Probolinggo terdapat alun-alun yang dikelilingi penjara, stasiun, masjid, jalan utama, dan fasilitas publik lainnya. Yang mana itu semua terhubung melalui satu jalan lurus ke kediaman sang penguasa. Menyambut hari jadi kota Probolinggo ke-663, dengan ini kami persembahkan sekilas hasil pembangunan kota Probolinggo sebagai berikut. Kota Probolinggo merupakan kota sedang yang merupakan bagian dari telatah atau kawasan kebudayaan Pendalungan yang berbatasan langsung dengan Selat Madura. Luas wilayah kota Probolinggo tercatat sebesar 5.666,70 hektar. Secara administrasi, pemerintahan kota Probolinggo terbagi dalam 5 kecamatan dan 29 kelurahan. Dengan batas-batas wilayah kota Probolinggo sebagai berikut. Sebelah utara, Selat Madura. Sebelah selatan, Kecamatan Leces, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Bantaran. Sebelah barat, Kecamatan Suberasi, dan sebelah timur, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Dari sisi demografi, tercatat jumlah penduduk kota Probolinggo pada tahun 2021 yaitu sebanyak 241.202 dengan laju pertumbuhan penduduk 0,06. Sebagian besar wilayah kota Probolinggo berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 50 mdpl. Wilayah kota Probolinggo dapat dikatakan memiliki wilayah yang relatif datar dan memungkinkan untuk pengembangan kawasan, khususnya kawasan budidaya. Topografi yang semakin tinggi di wilayah selatan berdampak pada arah limpasan air yang mengarah ke wilayah utara dan berpotensi menyebabkan banjir bila tidak didukung oleh sistem drainase yang memadai. Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan melakukan sejumlah terobosan untuk meningkatkan ketersediaan pangan melalui sosialisasi dan pembinaan budidaya pertanian, penggunaan pupuk berimbang, serta pemantauan luas tanam dan panen serta produksi pertanian. Peningkatan produksi perikanan diantaranya pemberian bantuan sarana penangkapan ikan, pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan, pembenihan ikan air payau, akselerasi pengembangan komoditi unggulan, serta pengelolaan kawasan wisata studi pertanian, serta pembinaan pembibitan sapi potong lokal dan penerbitan surat keterangan layak bibit SKLB untuk peningkatan jumlah bibit sapi PO yang berkualitas. Pesatnya pembangunan kota Probolinggo dapat dilihat dari perhitungan produk domestik regional bruto PDRB Kota Probolinggo atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 5 tahun. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, sumbangan terbesar
dihasilkan oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Pada tahun 2021, sumbangan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mencapai 26,35%. Kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan dengan andil sebesar 14,67%. Kemudian sektor transportasi dan pergudangan sebesar 14,09%. Adapun sumbangan sektor lainnya masih kurang dari 10%. Persentase penduduk miskin di Kota Probolinggo tahun 2021 sebesar 7,44%. Hal tersebut disebabkan masih adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas perekonomian masyarakat. Mengatasi hal tersebut, pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan langkah-langkah dalam mengatasi persentase penduduk miskin yang semakin meningkat, diantaranya dengan pemberian bantu sosial berupa program rantang sehat kepada 65 lansia terlantar 2 kali sehari, bantuan sosial berupa sembako kepada ex-napi, ODGJ, disabilitas, ODH, anak yatim dan fakir miskin, bantuan sosial sembako dan operasional pelaksanaan program BSP, PKH, dan Komite PMKS. Penyediaan beras dalam rangka penanganan khusus bagi kelompok rentan. Adapun hasil pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut. Bidang kesehatan, pelayanan kesehatan gratis, universal health coverage, mencapai 97,78% penduduk di Kota Probolinggo. Pada tahun 2021, pembangunan rumah sakit baru Ar-Rozi memasuki tahap pembangunan melanjutkan tahap 1 dan akan selesai pada tahun 2022 dengan disertai penyediaan ambulans siaga di 29 kelurahan serta 6 ambulans siaga darurat jantung dengan harapan pelayanan kesehatan gratis makin mudah diakses. Bidang sosial, bantuan untuk penyandang disabilitas untuk lansia yang tidak memiliki keluarga melalui program rantang sehat dan rehabilitasi rumah tidak layak huni, hibah jasa listrik untuk rumah ibadah. Bidang pendidikan, pendidikan gratis dan seragam gratis bagi siswa SDMI dan SMP MTS Negeri dan beasiswa S1 untuk anak dari keluarga kurang mampu. Pemberian perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan untuk 1.000 guru ngaji, guru sekolah minggu, Paseraman, dan Kelenteng. Bidang pemerintahan, perolehan nilai total monitoring Center for Prevention MCP dari KPK Republik Indonesia sebesar 93,60 merupakan nilai tertinggi kedua seprovinsi Jawa Timur dan urutan 18 nasional. Pemberian paket data untuk ketua RT RW adalah fasilitasi agar kinerja makin meningkat dan memudahkan proses layanan kepada masyarakat secara online. Pemberian perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai non-ASN, GTT, dan PTT. Peningkatan iklim investasi dan perluasan lapangan kerja. Pelatihan kerja yang disertai dengan pemberian bantuan peralatan untuk wirausaha baru sehingga pada tahun 2020 sampai 2021 tumbuh 1.000 wirausaha atau UMK baru dan masih berlanjut pada tahun 2022. Ekonomi kerakyatan, pemberian pendampingan usaha atau home industry dari hulu hingga hilir, termasuk perizinan dan sertifikasi halal
melalui program Jempol Untukmu, yaitu jemput bola untuk produk bermutu. Pengembangan produk unggulan pesantren melalui program One Pesantren One Product OPOP yang mendapat Nawa Bakti Satya melalui Jatim Berdaya dalam program Apresiasi OPOP tahun 2021. Pemberian bantuan peralatan usaha dan pelatihan batik kepada masyarakat. Pemberian perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan Nelayan. Pemberdayaan UMKM. Dilakukan penerbitan 4.751 kartu EUMKM Pintar sebagai identitas dan database untuk akses permodalan usaha, pengembangan kualitas produk pelatihan manajemen keuangan, dan pemasaran online. Tiap tahun tumbuh lebih dari 500 UMKM baru dan total ada 19.768 UMKM yang turut menopang pertumbuhan ekonomi Probolinggo. Bidang pengelolaan lingkungan hidup, konservasi pantai Permata akibat bencana erupsi sebagai ekowisata berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya hidup harmonis dengan lingkungan. Penyediaan sarana prasarana kebersihan berupa 1 mobil sweeper penyapu jalan dan 4 truk baru armada persampahan guna menunjang kebersihan kota Probolinggo sebagai upaya mempertahankan penghargaan Adipura yang telah diperoleh 12 kali berturut-turut. Bidang budaya dan kesenian, pengembangan destinasi wisata religi Museum Rasulullah sebagai destinasi wisata nasional dan internasional. Revitalisasi Pasar Baru pada tahun 2021 kembali dilanjutkan pembangunan sebelah selatan dan ditargetkan akan selesai di tahun 2022 untuk keseluruhan pembangunan. Pada tahun 2021, pembangunan gedung Dekranasda dan gedung TIC berdiri kokoh pada kawasan alun-alun. Penyediaan 5.000 sambungan rumah jaringan gas bumi. Penambahan sarpras layanan damkar dengan pengadaan 2 unit mobil damkar kapasitas 5.000 liter dan 3.000 liter. Sejumlah upaya juga dilakukan untuk pengembangan kawasan kota Probolinggo ke depannya, di antaranya pembangunan akses jalan tembus Maramis, Geladak Serang yang difungsikan sebagai sarana penyediaan infrastruktur bagi pejalan kaki dan pesepeda, nantinya menyediakan sarana bagi UMKM dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal. Pembangunan sarana infrastruktur bagi UMKM di Taman RTH Kedopo.
Berbagai prestasi berhasil diraih Kota Probolinggo dari tingkat nasional. Di antaranya dan berbagai penghargaan lainnya yang telah diraih oleh pemerintah Kota Probolinggo di tingkat provinsi. Hello Probolinggo, my name is Lars Thunberg. I'm the Deputy Mayor of Helsingborg City in Sweden. And on behalf of all citizens in Helsingborg, I would like to congratulate you in Probolinggo to the 663rd anniversary that you are celebrating. We wish you all good luck and keep on the good work that you are doing in Probolinggo. Many greetings from us in Sweden. Sejumlah terobosan telah dilakukan pemerintah Kota Probolinggo, termasuk dari sisi pelayanan sebagai wujud komitmen Kota Probolinggo dalam melayani masyarakatnya. Mari jadikan Hari Jadi Kota Probolinggo ke-663 sebagai momentum untuk melakukan perubahan, membangun kota dengan meninggikan kecerdasan, kebajikan, kreativitas, dan budi pekerti yang baik, sehingga pertumbuhan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan berjalan paralel dengan pelestarian dan keseimbangan sistem kehidupan. Karena Kota Probolinggo adalah kota yang tidak akan pernah berhenti membangun, kota dengan semangat juang untuk meningkatkan semangat pembangunan dan pengembangan daerah pada semua lapisan masyarakat. Dirgahayu Kota Probolinggo membangun bersama rakyat untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, mewujudkan Kota Probolinggo hebat dan handal.